Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah. Ustaz, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz, namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan simak informasi yang berikut ini terlebih dahulu. Satuan Tugas Pangan Sulawesi Tengah berhasil mengungkap penimbunan puluhan ton minyak goreng di Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Sebanyak 53,8 ton minyak goreng berbagai merek ditemukan di 2 lokasi penyimpanan. Penimbunan 53,8 ton minyak goreng kemasan berbagai merek ini dibongkar oleh Satgas Pangan Sulawesi Tengah di sejumlah tempat di Palu. Seperti di gudang milik CVAJ di Jalan Gusti Ngurah Rai, di mana ditemukan 21,3 ton minyak. Sedangkan di Jalan Tafanjuka, Komplek Ruko Bundaran Palupi, Permai Palu, ditemukan minyak goreng kemasan sebanyak 2.461 dus atau 32,5 ton. Terungkap, stok minyak goreng berbagai merek itu telah disimpan sejak bulan Oktober 2021 dan tak disalurkan. Tersangka penimbun minyak goreng ini pun dijerat pasal pangan dan perdagangan dengan pidana 5 tahun penjara. Barang bukti ini sebagian akan disediakan untuk proses hukum, kemudian yang lainnya akan disalurkan ke masyarakat. Baik itu melalui operasi pasar, kemudian juga nanti akan berkoordinasi dengan Bulog untuk pendistribusiannya. Penimbunan ini menjadi bukti jika banyak oknum yang bermain-main di atas penderitaan orang lain yang harus mencari sampai rela antre panjang di bawah hujan. Seperti di kantor Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, kala ratusan warga di Kelurahan Winongo rela berjubel antre untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual Rp28.000 per 2 liternya. Pasar murah yang digelar malam hari ini sengaja dilakukan agar warga tak kepanasan. Warga berharap harga minyak goreng kembali normal dan tak ada lagi pihak yang menimbun minyak demi keuntungan pribadi. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, di masa sulit seperti ini masih ada saja orang yang tega memanfaatkan situasi demi kepentingan dirinya sendiri. Ini pasti dalihnya adalah mengambil keuntungan gitu Ustaz, walaupun ya sejatinya tidak boleh juga karena menimbun gitu kan. Pandangan Ustaz seperti apa melihat hal ini? Jelas ya, ini pandangan dari agama ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ihtikar ya atau menimbun barang itu berdosa. Rasulullah SAW menyatakan tidaklah orang melakukan ihtikar itu melainkan berdosa. Kenapa? Karena dia itu kalau kita lihat curang ya, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang, orang-orang yang kemudian ingin mengambil keuntungan dari hal-hal yang kemudian merugikan orang banyak gitu. Orang kan ini gini, menimbun itu ya, dia itu tamak. Kalau dalam Said Sabik ya, dalam bukunya Fikih Sunnah itu, menimbun dengan dilandasi itu sifat tamak dan akhlak yang rendah yang merugikan kepentingan publik, kepentingan orang banyak. Nah inilah menurut Rasulullah SAW ya, ini diriwayatkan Ahmad Hakim ya, ini jika orang-orang yang menimbun barang pangan itu yang selama 40 hari maka telah lepas dari Allah dan Allah telah berlepas dari orang tersebut. Julukan bagi penimbun selain orang berdosa adalah sejelek-jeleknya orang atau manusia. Nah, jadi mengerikan sekali memang murka Allah gitu ya terhadap orang-orang yang menimbun ini, apalagi orang-orang yang menimbun barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang banyak. Seperti itu kira-kira. Masya Allah. Kalau misalnya ternyata penimbunan ini berangsur cukup lama sebenarnya Ustaz, tidak langsung ketemu atau diketahui oleh aparat berwajib, apa yang seharusnya kita lakukan Ustaz? Tapi kita mengetahui bahwa di lingkungan kita ada orang yang menimbun seperti itu. Ya kita harus amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau kita kan nggak mungkin nahi mungkar, jadi amar ma'ruf. Jadi artinya kita itu mungkin pertama menasehatinya, kalau misalnya tidak mampu atau tidak berani, ya melaporkan. Nah, itu yang penting kita lakukan agar supaya tegak yang namanya kebenaran, artinya mensejahterakan atau mungkin menolong orang-orang yang memang sudah ya betul-betul membutuhkan itu gitu ya. Nah kalau nahi mungkar itu yang dilakukan sama bapak-bapak polisi tadi, aparat-aparat yang berwenang, ya nahi mungkar langsung dia datangi, diberikan hukuman efek jera agar supaya tidak ada lagi orang yang melakukan hal seperti itu. Auzubillahi min dzalik, semoga
masalah ini cepat selesai dan akarnya pun bisa dibasmi oleh aparat berwenang.